Presiden dikuasai oleh Pak Alwi, Kiai Haji Imad akan tamat dan selesai. Rakyat pribumi akan terus menjadi budak. Inilah kenyataan yang harus dihadapi. Mengapa? Karena begini, mayoritas rakyat Indonesia sampai saat ini masih terbuai asumsi bahwa Pak Prabowo dan Gibran tidak akan bisa dipengaruhi oleh Habib Lutfi bin Yahya maupun dipengaruhi oleh Habib Rizik Syihab. Padahal nih yang jelas dan yang nyata bahwa Pak Prabowo Gibran berhutang budi sangat besar kepada Habib Lutfi bin Yahya. Mengapa? Karena Habib Lutfi bin Yahya sebagai orang nomor satu dalam tim kampanye nasional TKN. Ini sudah menjadi kebiasaan bahwa yang namanya perjuangan politik, maka akan ada kontrak-kontrak perjanjian. Kontrak-kontrak perjanjian minimal pembagian kekuasaan. Yang namanya penguasa yang menjabat merasa hutang budi sangat besar kepada Habib Lutfi, maka tidak menutup kemungkinan apapun yang diajukan oleh Habib Lutfi dan teman-temannya, insya Allah Prabowo Gibran akan kesulitan untuk tidak menjalankannya. Oleh sebab itulah mayoritas santri dan para kiai di Indonesia ini harus mulai belajar tentang strategi politik kekuasaan. Sekali lagi, mayoritas santri dan para kiai Nusantara harus mulai belajar tentang strategi politik kekuasaan. Karena kami sendiri Al-Fakir Tama'alim sebagai pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Ma'rifah Kota Bontang, Kalimantan Timur, terpaksa nih kami harus hijrah lagi ke Jabodetabek untuk menjalankan tugas rahasia. Mengapa? Karena Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Walaupun toh kami ini lahir dan tumbuh dewasa di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Sekali lagi, kami Al-Fakir Tama'alim lahir dan tumbuh dewasa di daerah Sarang, Rembang, Jawa Tengah sebagai anak gembala. Kami dari kecil sudah terbiasa angon ngarit, maka kami terkenal dengan sebutan bocah angon dan ngarit. Bocah angon dan ngarit setiap hari, mulai dari kecil sebelum SD, kemudian sampai lulus SD, bahkan sampai sekolah sanawiyah, kami masih terbiasa angon dan ngarit. Namun kami tetap harus ikut berjuang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, walaupun toh tanpa gaji dan tanpa bayar dari siapapun. Kami setelah menikah berjuang di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Yang namanya merantau, kita hijrah dari Pulau Jawa ke Kota Bontang, Kalimantan Timur. Di sana nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus berjuang bagaimana masyarakat muslim di sana harus islami. Di sana kita mendirikan pengajian-pengajian per RT. Kemudian kita juga membawa surat mandat untuk membentuk ranting-ranting pengurus NU. Pengurus NU ranting-ranting. Setelah ranting-ranting pengurus NU terbentuk, kemudian terbentuklah MWC. Nah, setelah ranting dan MWC terbentuk, maka terbentuklah pengurusan cabang. Setelah pengurusan cabang terbentuk, maka membentuk banom dan lembaga dan seterusnya. Ini perjuangan. Tidak hanya ngurus NU, tapi kami juga mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang kami beri nama Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah ini lokasinya di tengah-tengah lingkungan Bethlehem. Bethlehem itu yayasan miliknya Katolik. Ada sekitar 17 gereja. Kami berjibaku untuk berusaha mendirikan pondok pesantren, walaupun toh lokasinya di Jalan Bethlehem dan di tengah-tengah lokasi Yayasan Bethlehem. Jadi kami mulai dari nol nih, berjuang dari nol untuk mendirikan dan sekaligus mengasuh pondok pesantren Al-Ma'rifah Kota Bontang. Kurang lebih selama 15 tahun kami berjuang di sana. Kemudian setelah tahun 2016-2017 kami harus mengemban amanah untuk hijrah lagi ke Jabodetabek.
Nah, yang namanya kami ini bukan pegawai negeri, bukan karyawan, bukan siapa-siapa. Nah, kami harus hijrah lagi, mulai dari nol. Mulai dari nol ini bagaimana caranya? Beda dengan kalau pegawai negeri nih, pindah tugas tetap dapat gajian. Karyawan pindah tugas tetap dapat gajian. Nah, kalau kita karyawannya Allah, kita ini langsung menjadi karyawannya Allah, sehingga tatkala kita ditugasi untuk pindah di Jabodetabek, maka bismillah dan alhamdulillah saat ini sudah berdiri dua tempat. Yang pertama adalah Al-Mu'alim Center di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Ini Al-Mu'alim Center. Kemudian yang kedua Al-Mu'alim Tarumanegara, yaitu di Kampung Jatake, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, karena kami ini dekat ya dengan Jabodetabek, namanya Jabodetabek Jakarta ini, maka kita bisa senantiasa berinteraksi dengan para tokoh-tokoh politikus yang ada di RI, dan kami heran tatkala kami sudah mulai concern di Jabodetabek, ternyata pemerintah juga mendirikan IKN di Kalimantan Timur. Oleh sebab itulah santri-santri kami di Kalimantan Timur sana ya sering bilang begini, Pak Kiai pindah Jabodetabek, tetapi justru pemerintah mendirikan IKN di Kalimantan Timur. Ya nggak masalah, karena akan sulit sekali memindahkan manusianya loh ya. Memindahkan manusianya untuk bondong-bondong ke IKN itu sulit. Nah, kalau gedung bisa dibangun, gedung itu bisa dibangun walaupun menghabiskan triliunan rupiah, bisa, tetapi kalau memindahkan orangnya itu sulit. Oleh sebab itulah kita kembali lagi kepada ajakan kami kepada para santri dan kiai. Semoga semakin banyak santri dan kiai di pribumi ini yang sadar kemudian ikut berjuang demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat nih bahwa sebentar lagi ya kan Indonesia ini akan dikuasai oleh Pak Alwi. Masih nggak percaya gimana? Kita sudah terbiasa ya, kurang lebih 6 tahun ini kita di Jabodetabek sudah terbiasa. Kita bertanding dengan orang-orang yang mohon maaf ya banyak menipu, banyak membodohi rakyat. Nah, walaupun kita tidak memiliki modal finansial, tetapi kita memiliki tekad. Saya yakin kita memiliki Allah Jalla Jalaluh. Maka siapapun yang ikut berjuang ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.